Selamat datang kawan pajak di Pajak Muntok Podcast. Oh iya guys, sebelum dimulai nih, kita izin lepas masker dulu ya. Karena kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya Kang ya. Dan kita juga baru swab antigen. Dan alhamdulillah hasilnya negatif semua. Nah itu dia, puji Tuhan juga semua hasilnya negatif. Jadi kita izin buka masker ya kawan pajak. Oke, kembali lagi di episode 7 Pajak Muntok Podcast nih Kang. Tapi ini edisi spesial Kang. Iya, spesial ya. Nah benar, karena saya yang biasanya ngedit disuruh jadi pembicara Kang. Bicara sekaligus narasumber, benar. Nah di edisi spesial kali ini Pajak Muntok Podcast ini guys menampung aspirasi, menampung pertanyaan dari kawan-kawan pajak semua, dari para netizen. Nah benar, dari para netizen yang telah memberikan pertanyaan nih. Jadi kita telah menyaring ada sekitar 7 pertanyaan nih Kang. Oh iya. Ada 7 pertanyaan nih. Setelah kita rangkum ya. Nah iya. Jadi ini edisinya keren nih Kang, kayak YouTuber lain Kang. Iya benar nih. Q&A. Abis keren banget itu guys. Jadi langsung mulai aja gimana Kang? Oh tuh kita perkenalan diri dulu iya, dong. kita belum perkenalan diri. Lupa Mungkin nih. banyak dari kawan pajak yang belum kenal kita ya. Kita perkenalkan diri dulu. Siap Mas Kang. Alfred. Baik, perkenalkan nama saya Fahri, saya pelaksana KP2 KP Muntok. Dan saya Kelvin Yeskiel Napitupulu, saya juga pelaksana KP2 KP Muntok. Saya tuh biasanya ngedit guys. Tapi saya sekarang disuruh jadi pembicara. Jadi maaf ya kalau agak canggung. Maaf ya, biasa gak di depan kamera. Bener nih. Oke Kang, sekarang kita mulai aja kali Kang ya. Yap. Siapa duluan nih? Aku atau Kang nih yang baca pertanyaannya dulu? Bolehlah saya dulu ya. Oke, silahkan Kang. Ini nih ada pertanyaan. Ini dari, kita ambil pertanyaan ini dari komentar di konten YouTube yang episode 6 ya. Ini pertanyaan dari Jimmy. Namanya. Jimmy. Siapa nih Barat Jimmy? banget ya namanya. Barat banget. Nah, kata Jimmy, pertanyaannya konten yang bermanfaat. Oh, ini maksudnya konten yang bermanfaat itu yang episode 6 kayaknya. Terima kasih Jimmy. Makasih Jimmy. Mau numpang tanya Min, kalau pegawai yang punya usaha lain seperti toko kelontong, apakah tetap wajib bayar pajak dengan tarif sesuai PP 23? Itu pertanyaan dari Jimmy. Oke, langsung jawab aja. Silahkan Kang. Ya, tentu saja dikenakan karena pada dasarnya pajak itu dikenakan atas seluruh penghasilan. Jadi tidak hanya dari satu objek pajak saja. Misalnya ini saudara Jimmy itu sebagai pegawai swasta di suatu perusahaan, selain pajaknya dipotong oleh perusahaan tersebut setiap tahunnya, karena memiliki usaha lain di toko kelontong misalnya, jadi ada kewajiban perpajakan lainnya, yaitu untuk orang pribadi bisa menggunakan PP 23,5% ya. Hanya orang pribadi nggak Kang yang bisa menggunakan PP 23? Badan juga bisa. Badan juga tapi bisa. ada kriterianya juga. Siap. Dan jangka waktunya. Siap Kang. Jadi nanti setiap bulannya Mas Jimmy untuk PP 23-nya dihitung dari omset kotornya sebulan dapat berapa dikalikan 0,5%. Nanti jika sudah dapat nominalnya, bisa buat billing bisa lewat akun DJP online-nya, maupun biasanya di kantor pajak terdekat ada layanan WhatsApp billing juga, atau mungkin drive thru seperti di KP2 KP Muntok ini. Nanti baru dibayarkan bisa di kantor pos atau bank. Nanti dikumpulkan selama setahun. Setiap bulannya diperhitungkan, nanti kan dikalikan 0,5%. Siap Kang, mantep. Sudah Kang? Ada tambahan lagi mungkin? Udah seperti yang Akang bilang aja deh kayaknya. Yang Akang jawab. Sekarang giliran aku nih Kang. Oh iya. Pembaca nomor 2 ya Kang ya? Iya, betul. Oke guys, ini pertanyaan dari @dani_ny. Nah, pertanyaan itu begini. Bagaimana kalau wajib pajak yang sudah tidak bisa menggunakan PP 23
tapi mereka masih tetap bayar dengan tarif PP 23. Oke. Jadi misalnya nih Kang ya, dan untuk Mas Dani juga, misalnya ada nih CV yang sudah lebih dari 4 tahun Kang. Iya. Misalnya dia menggunakan PP 23 Kang dari tahun 2018. 2018, 19, 20, 21 nih. Nah, di tahun 2022 dia masih bayar PP 23 Kang. Padahal 4 tahun ya. Padahal kan sudah harus nggak bisa dong, udah nggak bisa lagi dong. Nah, jadi nanti yang di tahun 2022 ini pembayaran tiap bulannya itu harus dipindah bukukan di PBK-in Kang. PBK-in Nah, kode akun lain ya. Nah, di PBK-in ke yang tahun yang ke pasal 25. Iya. Jadi nggak apa-apa, nggak salah juga. Salah sih sebenarnya Kang ya. sih, cuma bisa di PBK-in ke PPh pasal 25-nya. Betul. Jadi yang dilaporkan nanti yang dibayarkan di PBK itu Kang, dilaporkan untuk tahun 2022. Ya. Begitu. Oh, seperti itu. Siap Kang. Oke. Ini Kang ada yang ketiga nih Kang. Akang mau baca? Boleh nih. Silahkan Kang. Ini pertanyaan dari Andi Mahardika. Izin tanya Min, masa berlaku insentif PPh final UMKM DTP sampai kapan ya? Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk saat ini sesuai PMK nomor 9 tahun 2021, insentif PPh final UMKM sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Siap. Bulan Juni 2021. Dan belum terbit aturan baru yang memperpanjang masa berlaku PPh UMKM yang ditanggung pemerintah. Jadi untuk sampai saat ini yang ditanggung pemerintah sampai dengan Juni 2021. Jadi begitu Kang ya. Iya. Oke, kita ke pertanyaan nomor 4 nih Kang. Iya. Aku yang jawab ya Kang ya. Boleh. Siap. Kita selang-selingan. Siap. Nah, pertanyaan nomor 4 nih kawan pajak. Ini dari Bapak Ayub Asaho. Wih, keren ya namanya. Keren banget namanya. Pertanyaan ini gini Kang. Apakah wajib pajak dokter dapat menggunakan tarif PP 23 karena di pelaporan SPT tahunnya sama-sama menggunakan formulir 1770? Oke, begini nih Pak Ayub Asaho dan Kang Fahri. Dokter itu tidak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018 Kang. Karena termasuk pekerjaan bebas. Ya betul, tidak iya. dikecualikan ya. Nah, benar kan dikecualikan. Nah, jadi dokter itu gimana? Dokter itu menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 Kang. Nah, tapi dokter itu juga dikenakan namanya Kang norma penghitungan penghasilan neto yang sesuai dengan pasal 1 ayat 3 dan lampiran 1 dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak tahun nomor 17 PJ 2015 Kang tentang NPPN tuh norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di situ tuh dokter dikenakan norma untuk penghitungan pajaknya Kang dan tidak boleh menggunakan PP 23 lain dengan UMKM Kang. Begitu. Ya itu ya. Nah, itu untuk Pak Ayub Asaho. Kemudian Kang, lanjut Kang. Kita lanjut lagi ya. Siap. Selanjutnya ini apa yang dari Instagram ya? Siap. Dari @momonawe. Apa saja kategori wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PP 23? Silakan Kang. Jadi ya, kriterianya untuk WPOP yang berpenghasilan tidak diperoleh dari pekerjaan bebas yang dikecualikan ya. Misalnya dokter tadi ya. Siap. Dokter, pengacara, notaris, atas jasa konstruksi yang menggunakan PPh final 4 ayat 2. Nah, selain WPOP tadi dapat menggunakan tarif PP 23 dalam jangka waktu 7 tahun. 7 tahun doang Kang ya? Iya. Bisa selamanya dong ya? Jadi 7 tahun saja untuk orang pribadi itu ya. Siap. Nah, Kang. untuk badan ini diberikan untuk koperasi, CV dan firma itu 4 tahun. 4 tahun penggunaan tarif PP 23-nya. Siap. Sedangkan untuk PT itu 3 tahun.
3 tahun berarti tahun Tahun ini 18, 19, 20 udah gak bisa lagi ya? Nah, harusnya yang menggunakan Yang PP 23 dari 2018 harusnya bisa lagi dong Kang tahun ini. Tahun ini sudah 3 tahun ya. benar udah lewat. benar Kang. Jadi itu dan dan penghasilannya di bawah 4,8 M omsetnya untuk badan ya. Oke Kang. Selanjutnya saya bacain ini Kang ya. Boleh. Ini nih pertanyaan ke-6 nih. Tapi Kang dia gak mau disebut namanya Kang. Jadi Waduh. udah kita sebut aja namanya Mawar kali Kang ya. Mawar. Biar kayak yang jual bakso borak. Oh iya. Oke, pertanyaannya begini Kang. Apakah wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai PKP bisa menggunakan PP 23? Nah, jadi untuk Mawar nih kita sebut aja Mawar Kang Sebut ya. saja Mawar. Nah, sebut saja Mawar. Untuk Mawar nih, pada dasarnya ini PKP ini masih bisa menggunakan tarif PP pasal 23, PP 23 tahun 2018 Kang. Karena kalau PKP itu kan hanya supaya bisa mengeluarkan faktur pajak dan dapat menarik PPN Kang. Nah, jadi yang penting selama omset dari wajib pajaknya ini tidak lebih dari 4,8 miliar itu masih bisa menggunakan tarif PP 23 begitu. Jadi Betul. misalnya ada nih semacam rekanan gitu kan toko bangunan gitu atau apa gitu kan, dia nih omset ini cuma 3 miliar nih dan sudah PKP atau CV gitu kan, sudah PKP tapi omsetnya cuma 3 miliar nih, bisa nggak menggunakan PP 23? Bisa. Yang membedakannya PKP itu kan kalau dia sudah bisa membuat faktur atas BKP dan JKP yang diserahkan begitu dan bisa menarik PPN begitu. Benar begitu Kang. Siap. Ini Pertanyaan terakhir nih Kang. terakhir ya. Akang aja nih ya. Oh, boleh. Silahkan Kang. Oh, ini dari apa ini, kocak nih namanya. Pertanyaan dari orang yang cuma ada dalam kenangan namanya. Astaga. Siapa itu ya Siapa Kang? itu? Yang pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa bayar pajak di kantor pajak? Monggo dijelasin Kang. Mengapa kita tidak bisa bayar pajak di kantor pajak? Apa tuh Kang? Jadi perlu diketahui bersama bahwa semua pelayanan yang dilakukan di kantor pajak itu tidak dikenakan biaya sepeser pun. Nah, gratis Kang. Gratis, alias gratis. Jadi kalau misalnya ada yang buat MPWP kan udah online sekarang ya. Iya Kang. Ada yang permohonan kayak gitu Gratis Kang. gratis, gak dipungut biaya sepeser pun ya. Keren banget sih DJP ini. Untuk bayarnya sendiri itu lewat kantor pos atau bank, jadi nggak di kantor pajak. Tapi buat billingnya kita bisa fasilitasi. Kan sebelum bayar kita buat billing dulu tuh ya, Iya, Mas. benar Kang. Mas Benar. Calvin. Nah, jadi di kantor pajak biasanya kita bisa, sebenarnya wajib pajak bisa melakukan buat billing secara mandiri ya, online. Sekarang udah ada M-Pajak juga kan. Benar Kang, aplikasi M-Pajak ya Iya, Kang ya, bisa ya buat betul. billing sendiri. Di DJP online juga bisa ada. Bisa Kang, benar. Tapi misalnya kalau wajib pajak masih ada yang belum ngerti, mau minta bantuan ke kantor pajak juga bisa. Kita ada layanan WA, Benar Kang. juga di KP2KP juga ada drive-thru. Wih, keren sih. KP2KP montok terbaik ya Kang ya. Jadi jangan pernah membayar uang membayar di kantor pajak, apalagi kepada pegawainya. Nah, bener. Masa kantor pegawai, Iya. kantong pegawai ya Kang, nggak boleh Kang ya. Nggak boleh. Itu namanya korupsi Kang ya. Betul, Mas Kelvin. Oke Kang Fahri, udah habis nih pertanyaannya Kang Fahri. Ya, sudah habis. Tinggal cuma 7 doang nih. Oke, bagi kawan pajak yang mungkin ada pertanyaannya lagi, nanti boleh tinggalkan pertanyaannya nih di bawah nih. Di bawah ini. Di comment section ya Kang ya. Iya, di komen YouTube nanti komen aja ya. Oh, komen aja gitu ya Kang. Ada pertanyaan Iya, apa benar. nanti mungkin kita bisa bahas. Nah ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi kita akan buat Q&A yang kedua kali Kang iya. ya. Setelah ini kan 6 episode, Ini bahas materi itu ya Kang, bahas apa gitu. Nanti di episode-episode selanjutnya mungkin ada Q&A yang kedua kali Kang ya. Iya, betul. Mantap sekali. Mantap. Oke, jadi sekian saja nih untuk episode kali ini Kang. Iya.
karena udah habis nih Sudah pertanyaan habis juga. pertanyaannya. Benar-benar Kang. Jadi sampai demikianlah kawan pajak edisi Q&A Pajak Mentok Podcast kali ini. Semua jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube kita. channel YouTube kita. Siap. Oke, jadi kita tutup gimana nih Kang? Gini aja kali ya. Oh siap. Gini nanti Atau salam. enggak gini aja Kang. Gini. Gini pajak kuat Indonesia maju gitu ya Kang ya. Siap. Pajak Mentok Podcast. Pajak kuat Indonesia maju. Yeay. Iya.